Komisi 3 DPR RI kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 anggota Polri. Kami berharap agar pelakunya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Pelaku layak untuk dihukum mati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Andi Utomo alias Mas DU ya. Kita kali ini mau membahas tentang yang lagi viral, geger dari Lampung ya, dimana ada 3 korban anggota polisi tewas pada saat penggerbekan sabung ayam, yang mana ternyata pelakunya adalah oknum TNI. Wah, ini miris banget ya. Mas Dew pribadi turut berbelasungkawa atas tragedi ini, walaupun saya pribadi sering kritik Polri ya, tapi tentunya untuk yang terbaik ya, supaya Polri bisa lebih baik. Tapi Mas Dew pribadi mengapresiasi ya untuk 3 anggota Polri yang tewas tersebut karena sedang menjalankan tugasnya, dan dengan penuh keberanian meskipun pada akhirnya gugur ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita ikuti, let's go ya. Ini dengan berita pertamanya ya. Ini penangkapan pelaku ya. Nampaknya masih terkesan biasa-biasa saja ya, kayak nggak ada takutnya gitu, atau raut penyesalan gitu. Kayak masih santai aja gitu ya. Ini ya korbannya ya, 3 anggota Polri. Ini yang komen, saya tidak sedih 3 polisi yang tewas bukan gugur bagi saya, tapi saya sangat sedih ketika Pak TNI saat pamit keluarga yang akan dibawa PM, beliau demi rakyat kecil rela jalani semua ini. Waduh, ini agak anti mainstream ya ini komennya ya. Coba yang balas komen, kenapa nggak kau gantikan aja kau yang di penjara? Nggak punya hati nurani polisi, mereka punya keluarga yang ditinggalkan selamanya. Ya tolonglah ya guys ya. Sudah ada 3 nyawa yang melayang ya. Tolong ya, walaupun Mas Dew pribadi sering kritik Polri ya, tolong kita punya hati ya, jangan komen yang bikin menyakiti hati korban ya. Udahlah, kita lanjut ke video berikutnya aja. Ini komen-komennya kok anu ya, kurang empati tampaknya ya. Oke, lanjut aja. Beginilah 6 fakta 3 polisi di Lampung gugur ditembak saat gerebek sabung ayam. Yang pertama, korban terluka di kepala. Polda Lampung membenarkan 3 polisi anggota Polres Waikanan gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam. Para korban mengalami luka tembak di kepala. Yang kedua, salah satu korban merupakan Kapolsek. 3 polisi yang menjadi korban adalah 1. Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lisianto. 2. Bintara Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto. Yang ketiga, Bintara Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Surya Ganta. Yang ketiga, kronologi penembakan. Menurut Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari, peristiwa penembakan terjadi saat 17 personel Polri dari Polres Waikanan mendatangi tempat sabung ayam
Saat di TKP, langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. Yang keempat, Polri berduka. Menurut Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, Polri berduka mendalam atas gugurnya personil-personil terbaik dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Yang kelima, keterlibatan oknum TNI diselidiki. Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputro Siregar tengah menyelidiki kasus informasi keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. Yang keenam, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ikut mengecam. Sungguh ironi ya teman-teman. Dengan ini Bang Edo Official mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Oke, lanjut guys ya. Inilah 6 Itu fakta tadi 3 faktanya polisi ya. di Lampung. TNI tembak polisi. Kasus gugurnya 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan sabung ayam wajib jadi perhatian kita semua. Terlebih pelaku penembakan diketahui merupakan anggota TNI. Ini adalah contoh nyata kenapa RUU TNI nggak boleh disahkan. Simpelnya, kalau dulu TNI harus mengembalikan senjata dan mengundurkan diri untuk menduduki jabatan sipil, besok kita akan melihat TNI aktif menduduki berbagai jabatan sipil dengan kepemilikan senjatanya. Sudah punya kuasa denda, dibekali senjata pula. Terus dengan track record penembakan bos rental mobil, penggerebekan sabung ayam, rakyat sipil di Timika, Honda Jazz di Tol Jagorawi, penyerangan lapas Cebongan, 2 warga sipil di Makassar, pekerja warung di Tanah Bumbu, rakyat diimbau untuk berbaik sangka. Hak rakyat dalam menyuarakan pendapat akan terasa lebih berat karena berhadapan langsung dengan pejabat yang juga merangkap sebagai aparat. Ini namanya pemerintah menggadaikan keselamatan rakyat. Ya, ini dikaitkan dengan RUU TNI juga ya. Asli ini ngeri banget, bayangin ada 1 kapolsek dan juga 2 anggotanya yang tewas saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kronologi versi kepolisian, kejadian pada Senin 16.50 waktu Indonesia Barat. Dikirimlah sekitar 17 personel ke TKP. Tiba-tiba diserang secara brutal oleh OTK, orang tidak dikenal. Karena sampai sekarang ciri-ciri identitas berasal dari mana, kenapa mereka bisa pakai para polisi. Kapolsek Negara Batin dan anggotanya diduga bagian kepala. Semoga segera diusut tuntas, pelakunya siapa, dibuka ke publik. Ya. Bulan puasa gila ada lo. Judi sabung ayam. Ngeri. Ya, lanjut ya. Asli ini ngeri banget, bayangin ada 1 kapolsek. Ini DPR ya. Baik, terima kasih Ketua, Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kita dengarkan pendapat dari anggota DPR. beserta para jajaran yang berhadir pada rapat hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ketua kepada kami. Yang pertama, kami menyimak hampir lebih kurang 50 menit paparan Kabar Harkam soal pengamanan Idul Fitri tahun 2025, kemudian juga soal bagaimana Baharkam bisa merealisasikan penerimaan negara bukan pajak, dan terakhir mengurai soal tupoksi dari Baharkam tadi itu. Tentu saja kami berharap agar Baharkam dengan seluruh jajarannya bisa mengamankan Idul Fitri tahun 2025 ini, sehingga masyarakat yang mudik ke kampung halamannya bisa aman, nyaman, dan terhindar dari kecelakaan. Dan itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada tragedi ketika mereka pulang ke kampung halamannya. Dan ini kita harapkan terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga berharap mudah-mudahan Baharkam bisa merealisasikan pendapatan negara bukan pajak ya, di mana tahun 2024 hanya 80% dari target dari realisasi dari target yang ingin dicapai. Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa merealisasikan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari target yang dicapai. Nah, yang ketiga, di sini disebutkan kami juga berharap agar Baharkam bisa mengokohkan posisinya sebagai pembina
keamanan dalam negeri. Tapi ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3, apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI, dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya, dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir, ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi, ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana dua alat negara, ya, mengalami bentrok, sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri, sementara dua alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya, mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Ya, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya. Karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada dua alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban, justru menjadi suri berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lucianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Surya Ganta itu harus menegang nyawa, ya, menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya. Ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas, ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri, hal seperti ini barangkali harus menjadi pelajaran. Ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik antara TNI, polisi, meskipun barangkali kita bisa sebut oknum dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang melibatkan banyak anggota. Yang ketiga, kami juga berharap, ya, kepada Bahar Kam dalam konteks Binmas, ya. Di sini tentu ada Kakor Binmas, kemudian Dirbin Potmas, dan Dirsin Tipmas. Mungkin perlu juga Bahar Kam memikirkan tentang desa presisi, ya. Ya, menggagas desa presisi. Jadi kalau misalnya BNN ada desa bersinar, kemudian Kementerian Hukum ada desa sadar hukum, barangkali Bahar Kam dan jajaran perlu memikirkan desa presisi, ya. Apalagi hari ini kita sadar bahwa desa menjadi ujung tombak sebenarnya, ya, menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Dengan personil yang ada, dengan sarana dan prasarana yang ada, saya percaya bahwa Bahar Kam bisa menjadikan desa presisi ini menjadi desa andalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ya, sehingga kemudian masyarakat lebih akrab dengan polisi, masyarakat lebih ingin melapor kepada kepolisian ketika ada peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah hukumnya. Baru-baru ini kita mendapatkan satu informasi bahwa hasil survei menunjukkan 44,sekian% masyarakat enggan, ya, melaporkan peristiwa kepada kepolisian. Ya, jadi ini juga satu hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Jadi saya dalam kesempatan ini mengusulkan kepada Bahar Kam dan jajarannya barangkali bisa menggagas desa presisi, ya,
sehingga kemudian desa ini bisa mengantisipasi situasi dan keamanan yang ada di desa tersebut. Apalagi kalau kita kemudian merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Presiden soal koperasi merah putih, ya. Jadi desa presisi ini juga akan bisa membantu Presiden untuk mengelola koperasi merah putih sehingga koperasi itu berdaya guna, berhasil guna untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di desa. Saya pikir ini penting ya menurut saya, ya, agar kemudian polisi lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat lebih dekat dengan polisi, dan apa yang disampaikan oleh Kabar Harkam tadi soal Babin Kaptipmas itu bukan hanya soal sambang, ya, tapi dia juga menjadi semacam security assessor, ya, menjadi orang yang bisa menilai, ya, keamanan di desa tersebut. Barangkali demikian, ya, beberapa harapan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Bahar Harkam tadi ini. Sangat indah sekali sebenarnya. Apa yang disampaikan Bahar Harkam ini sangat indah sekali. Andai kata ini bisa terwujud, saya pikir kita bisa menghadirkan Indonesia yang aman, ya, di setiap pelosok negeri ini. Tapi ini tantangan bagi kita, ya, bahwa tidak mudah untuk menghadirkan ini semua. Nah, karena itu butuh kolaborasi di antara kita semua. Demikian, Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini intinya itu ya, anggota DPR mengutuk kejadian di Lampung tersebut ya, karena dianggap itu menjadi sore berdarah ya. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Oke, lanjut guys. Tiga polisi di Lampung tewas ditembak saat gerbek sabung ayam. Diduga pelakunya adalah oknum TNI dan kini sudah ditangkap. Saya secara pribadi turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya 3 anggota kepolisian di Lampung ini ya, di Waikanan ini ya. Ya Allah, kita semua masyarakat Indonesia patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ketiga Bapak polisi yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya. Bapak ini pahlawan, Bapak ini orang baik, Bapak ini orang hebat. Keren Pak, sudah membela kebenaran Pak. Bapak meninggal dalam menumpas kejahatan Pak. Dan semoga pihak terkait, terutama pihak TNI, memberikan hukuman yang sebesar-besarnya untuk oknum TNI yang diduga membackingi lahan sabung ayam ini ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama pemerintah pusat, bahwasanya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Presiden di bawah, di masyarakat, kasus yang seperti ini itu banyak sekali Pak. Perjudian yang dibackingi oleh aparat-aparat sangat banyak Pak. Tolong Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI benar-benar menindak setegas-tegasnya kepada para oknum-oknum yang membackingi perjudian yang ada ini. Itu sangat meresahkan dan merugikan rakyat Indonesia Pak. Tolong Pak, karena kalau masyarakat biasa mau menggerbek nggak mungkin ya, karena di dalamnya pasti dibackingi oleh oknum-oknum Pak. Mohon ditindak Pak, diberantas semua perjudian yang dibackingi oleh oknum-oknum ini Pak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima. Terima kasih, ini saran saya. Semoga keluarga bapak-bapak polisi yang telah gugur ini diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, dan arwah beliau-beliau ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut video berikutnya guys ya. Ini adalah lokasi yang diduga sebagai kejadian TKP nih. Ya, sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari mobil pun diberontong kayak gitu ya. Kemudian dari Pomdam ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan
sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada sabung ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Terima kasih. Kalau untuk mengulur ke pelaku, yang jelas kita berangkat dari TKP, ya, mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Korem, berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. terima kasih Pak Dana. Ini adalah lokasi adalah TKP ya, dan wawancara dengan hari Selasa 18 Maret ya terkait ya. 2025, mulai tadi malam jam 2 dini hari sampai jam Ini 12 hasil autopsi guys, siang. kita dengerin ya. Pelaksanaan otopsi ada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru, peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galib, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Demikian dari saya, terima kasih. Hari Selasa. Ya, itu tadi hasil otopsi yang diumumkan. Tampak ya, beliau-beliau yang menyampaikan ini juga terpukul ya, sampai tidak kuat ya menyampaikan, sesekali sambil terisak ya bapaknya, bahkan ibunya sampai menunduk ya, saking nggak teganya gitu ya melihat kondisi dari rekan-rekannya tersebut ya. Oke, lanjut ya. Revisi TNI Pak, revisi UTNI Pak, Anjing, ini RUU TNI mau disahin, di mana kerja kita bisa diambil, apalagi ASN itu ya. Ini nih, habis baca berita ini nih tadi, itu 3 polisi ditembak mati sama TNI, gila cok. Gara-gara apa? Ganggu sambung ayam. Judi sambung ayamnya punya TNI. Lu bayangin RUU-nya jadi nih, lu masalah dikit nih sama oknum TNI, bar. Itu oknum kalau dikumpulin sebatalion lagi. Iya, ini sekali lagi dikaitkan dengan RUU TNI ya, yang kabarnya sudah disahkan ya, tapi nanti kebenarannya nanti Mas Deum perlu cek lagi ya. Ini padahal ini sebelum disahkan RUU TNI, dan apalagi kalau sudah ini bisa makin kacau ya. Berduka mendalam atas gugurnya
dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketika Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media, dan kita doakan semoga ketika personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Amin, amin ya. Amin. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih? Kronologi. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Ya, ini sebelum hasil otopsi keluar ya. Setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Oke. Kabar gimana sih Bang? Dari keluarga? Sekitar habis maghrib, habis buka puasa, saya ditelepon sama adik kandung saya yang dinas di Polres Jombang Barat, menginformasikan kalau adik sepupu Petrus Aprianto menjadi korban pada saat penangkapan penggerbekan judi sabung ayam. Dari situ saya mencari tahu informasinya, menelpon keluarga yang lain. Keluarganya itu jauh nggak? Posisi keluarga sama tinggal bersama apa enggak? Tinggal bersama istri dan anak ya. Kalau aslinya kelahiran Paku Timur, Bekano. Sudah lama Bang menjadi anggota Polres Waikanan, sejak awal atau seperti apa? Kalau nggak salah angkatan 26, bareng dengan adik kandung saya. Jadi kebetulan namanya sama Petrus. Itu berarti ditugas dari 2006 sampai sekarang ya, jadi kan kurang lebih 9 bulanan berarti. Sejak awal mau tugas di Polres Waikanan? Iya, cuman pindah-pindah polseknya ya. Keluarga terakhir komunikasi kapan Bang? Keseharian korban yang kita tahu selama menjadi polisi tugas? Cenderung pendiam, kalau nggak dipancing nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong, tapi sosoknya ya bapak buat keluarga ya. Ya cukup ngomong keluarga, walaupun banyak kalemnya, banyak diam. Sering bercerita soal dinas dia nggak? Kalau lagi ngumpul agak kurang ya, lebih banyak diamnya, cuman selalu pesan dimanapun hati-hati, mawas diri, jaga diri. Saya pernah bercerita tentang kesulitan dalam pekerjaan saya, dia menyampaikan kalau ya dimanapun ada risiko pekerjaan. Beliau ini meninggalkan anak berapa sih? 1. Umur berapa Bang? Umur 6 bulan. 6 bulan. Nanti menikahnya belum lama juga? Iya. Kalau Abang sendiri terakhir komunikasi kapan? Ya, ini wawancara dengan salah satu kerabat beliau ya, almarhum Bapak Petrus ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Ini sholat gaib ya. Dari Polres Bantul ya. Allahu Akbar. Turut berduka ya.
terhadap rekan sesama polisi ya. Jadi Polres Bantul mengadakan sholat gaib ini ya. Di video berikutnya ini, rekan-rekan media yang saya hormati, Polri melalui Divisi Humas saat ini akan menyampaikan terkait adanya peristiwa di daerah Waikanan. Yang pertama-tama, Polri berduka secara mendalam di mana telah gugurnya personil Polri yang terbaik dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan, adapun personil terbaik dari Polda Lampung tersebut, yang pertama adalah atas nama AKP Lucianto selaku Kapolsek Negara Batin Waikanan, kemudian Aibda Petrus Aprianto serta anggota Bribtu M. Galip Suryaganta. Semalam para Bayangkara yang gugur dalam penugasan ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, tentunya dalam rangka pelaksanaan otopsi untuk mengikuti perkembangan ini. Tentu nanti Polda Lampung akan menyampaikan. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, Bapak Kapolri memberikan rasa keprihatinannya. Yang pertama, dengan peristiwa tersebut, personel yang terbaik dalam melaksanakan tugas telah dikeluarkan surat keputusan ya, terhadap ketiga personel tersebut. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah surat keputusan Kapolri tentang anggota Polri yang ditetapkan gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian terhadap ketiga personel tersebut. Maka tentunya ini juga menjadi bagian kepedulian Bapak Kapolri kepada khususnya para ahli waris, keluarga korban, untuk mendapatkan santunan berupa asabri yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris. Dan juga karena dalam melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya tersebut, maka Bapak Kapolri juga memberikan keputusan, yaitu keputusan Kapolri kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Maka dari itu juga kami informasikan kepada teman-teman media, kami menghimbau dan meminta kepada seluruh teman-teman personil Polri dimanapun berada di seluruh Indonesia, khusus kepada
korban kita mendoakan semoga dalam segala amalan kemudian pengabdiannya mendapatkan pahala serta tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dikhususkan kembali juga kepada seluruh khususnya yang umat muslim, personil Polri melaksanakan sholat goib secara mohon maaf ya, ini kurang 1 menit gak bisa nerusin, ini hampir habis baterai mic ya. Oke, menurut Mas Dew udah cukup panjang ya videonya, udah 30 menit lebih. Ini intinya itu ya, kita turut berbelasungkawa ya, dan hendaknya secara bijak kita berempati ya. Meskipun saya pribadi sering kritik Polri juga, untuk kali ini please ya, kita empati ya sama 3 anggota yang gugur ini. Beliau adalah pahlawan bagi keluarga dan beliau harus berpulang. Salut ya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga dikaruniai ketabahan ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada pembahasan menarik, tunggu aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.